Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Budi Luhur tahun ajaran 2022-2023. Dan yang akan kita bahas ini adalah untuk gelombang 1, 2, dan juga gelombang 3. Nah, nanti kita akan ngebahas apa aja sih, di antaranya adalah fakultasnya, terus ada biaya pendaftaran, jadwal pendaftaran, syarat, dan juga beasiswanya nih teman-teman. So, buat kalian yang nggak mau ketinggalan, yuk ikutin videonya sampai akhir ya. Nah, kita masuk ke informasi yang pertama. Ini adalah fakultas apa aja sih yang ada di Universitas Budi Luhur. Yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi. Lalu yang kedua ada Fakultas Ilmu Komunikasi, yang ketiga ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu ada Fakultas Teknik S1. Jadi untuk yang kelima fakultas ini S1 ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ada program diploma atau D3, dan selanjutnya ada Akademi Sekretari. Oke, kita next yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah biaya pendaftaran. Kira-kira dari kalian ada nggak sih yang bisa nebak kira-kira berapa sih biaya pendaftaran untuk ngedaftar di Universitas Budi Luhur? Jadi untuk biaya pendaftarannya adalah ada di angka Rp250.000. Ini kalau kita bandingkan ya dengan pendaftaran UTBK ataupun dengan ujian mandiri di kampus lain, ini sepertinya tidak jauh berbeda teman-teman ya. Mungkin bisa kita katakan ya wajar lah, standar untuk mendaftarnya Rp250.000. Oke, kita next ke info berikutnya adalah mengenai syarat pendaftaran. Yang pertama, syaratnya adalah mendaftar online di pendaftaran.budiluhur.ac.id. Yang kedua, membayarkan biaya pendaftaran yang tadi sebesar Rp250.000. Lalu, berikutnya yang ketiga adalah scan atau foto kartu identitas. Nah, ini cukup fleksibel ya teman-teman ya. Jadi bisa KTP atau kartu pelajar, atau bisa pakai SIM ataupun KK nih, yaitu kartu keluarga. Jadi buat kalian yang mungkin ketika pendaftaran belum 17 tahun ya, jadi belum punya SIM atau KTP, kalian bisa kok memakai kartu pelajar atau kartu keluarga. Oke, yang berikutnya adalah kalian harus scan atau foto raportnya. Yang selanjutnya ini adalah ketentuan umum. Jadi ketentuan umumnya apa aja? Yang pertama, ada cashback sebesar 1 juta untuk kalian yang ambil S1 atau 500.000 untuk yang ambil D3. Nah, ini jika melakukan pembayaran lunas secara langsung. Yang kedua adalah kalian berhak cashback 500.000 bagi anak atau saudara kandung dari mahasiswa atau alumni Budi Luhur. Wow, ini juga menurutku sangat-sangat menguntungkan ya. Mungkin yang kakaknya dulu alumni Budi Luhur mungkin bisa nih berkesempatan mendapatkan cashback sebesar Rp500.000. Oke, yang berikutnya adalah untuk kalian ya yang jika tidak membayar biaya kuliah sesuai waktu yang ditentukan, maka kalian dianggap mengundurkan diri. Jadi buat teman-teman semua, ini sangat amat penting ya untuk diperhatikan untuk berbagai deadline yang mereka berikan. Jadi tanggal berapa kalian harus melunasi, mungkin tanggal berapa kalian harus upload dan lain-lain, itu harus diperhatikan teman-teman ya, jangan sampai ada yang terlewat. Berikutnya adalah untuk pengunduran diri nih. Jadi untuk kalian yang mengundurkan diri, kalian akan mendapatkan pengembalian dana, akan terkecuali adalah biaya pendaftaran dengan syarat tertentu ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa menanyakan syaratnya apa sebelum kalian mengundurkan diri. Oke, kita next berikutnya adalah untuk syarat program reguler, kira-kira apa aja. Yang pertama adalah memiliki rata-rata nilai ujian akhir nasional itu lebih besar atau sama dengan 7, atau memiliki nilai rata-rata rapor lebih besar atau sama dengan 7 semester 4 atau 5 atau 6, ini pilih salah satu. Nah, yang ketiga adalah fotokopi ijazah legalisir, lalu yang berikutnya fotokopi SHUN dilegalisir juga, fotokopi KTP atau kartu pelajar, lalu ada fotokopi kartu keluarga. Nah, yang berikutnya adalah lulus seleksi administrasi Universitas Budi Luhur. Oke, kita next ya yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah jadwal pendaftaran. Oke, yang akan aku jelaskan ini 3 gelombang ya. Yang pertama, gelombang 1 mereka buka dari November 2021 sampai
Januari 2022 untuk gelombang 2, Februari 2022 sampai April 2022. Dan yang ketiga nih, gelombang 3-nya mereka buka dari Mei 2022 sampai Juni 2022. Nah, untuk teman-teman sekalian ini diperhatikan secara baik-baik ya, untuk per gelombangnya ini mereka bukanya dari kapan sampai kapan. Jangan sampai kalian kelewat nih, duh aku mau ikut gelombang 1 ternyata udah tutup, gelombang 2 udah tutup. Nah, itu jangan sampai teman-teman ya. Jadi benar-benar direncanain kalian mau ngedaftarnya itu di gelombang mana. Oke, kita next info berikutnya adalah mengenai syarat beasiswa atlet. Nah, ini buat kalian nih yang mungkin di SMA-nya ikut bulu tangkis atau mungkin sepak bola atau basket. Silakan bagi kalian yang memang atlet ya dari SMA-nya, nggak ada salahnya untuk mencoba mendaftar beasiswa atlet di Universitas Budi Luhur. Nah, untuk syaratnya apa aja? Yang pertama adalah mendaftar melalui websitenya. Yang kedua, lulus SMA sederajat, dan ini berlaku untuk putra ataupun putri ya. Jadi untuk kalian para ciwi-ciwi nggak usah khawatir karena ini dibuka untuk laki-laki ataupun perempuan. Oke. Yang berikutnya adalah usia maksimalnya 19 tahun pada saat mendaftar, lalu atlet berprestasi provinsi atau nasional. Nah, ini disertai bukti ya teman-teman ya. Mungkin untuk buktinya kalian bisa menyertakan sertifikat atau piagam yang memang kalian dapatkan selama kalian menjadi atlet tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mengikuti tes tertulis, mengikuti tes praktik, fotokopi ijazah dilegalisir, fotokopi hasil nilai ujian akhir nasional, fotokopi rapor SMA, surat keterangan berbadan sehat dari dokter. Berikutnya surat keterangan tidak menerima beasiswa dari tempat lain. Nah, ini dipastikan ya kalian tidak menerima beasiswa dari tempat lain ketika kalian mau mendaftar beasiswa atlet. Semisal mungkin kalian udah ngedapetin nih KIP kuliah atau mungkin beasiswa dari semacam dari program tertentu ya. Nah, berikutnya adalah surat rekomendasi dari orang tua. Lalu berikutnya adalah fotokopi KTP atau kartu keluarga dan pas foto berwarna, ini sebanyak 2 lembar, ukurannya 4x6. Nah, yang berikutnya adalah untuk total biaya kuliah semester 2 dan seterusnya kira-kira berapa aja untuk FTI, S1, lalu ada FTI D3 dan lain-lain. Oke, ini aku buka semuanya dulu ya untuk program-programnya. Nah, yang pertama untuk FTI S1 ini sebesar Rp10.620.000, FTI D3 Rp7.870.000, FEB Rp10.620.000, FEB yang IBMS Rp13.870.000, untuk sekretari Rp6.170.000, FISIP Rp10.620.000, untuk FT Rp10.020.000 dan Vkom Rp10.620.000. Teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Budi Luhur. Semoga membantu ya buat kalian yang masih ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Yuk semuanya terus semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.